Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa ketua kelasnya atau memimpin doa terlebih dahulu? Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Amelia Deviani, Ada Bu. Pini Manitalia, Ada Bu. Pina Aulia, Ada Bu. Zahra Latifah Fitra, Ada Bu. Dedeka Putri, Ada Bu. Kamila Abdiah. Ada Bu. Baik. Jadi hadir semua ya hari ini. Ada Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengetes konsentrasi kita semua. Jadi Ibu harap kalian mengikuti ice breaking hari ini dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya Ibu bilang pagi, itu tepuk tangannya 1 kali. Terus kalau misalnya Ibu bilang siang, itu 2 kali. Kalau malam itu nggak ada tepuk tangan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tidak konsentrasi, Ibu akan bertanya ya sebagai konsekuensinya. Oke, kita mulai dulu. Pagi, siang, malam. Oh, bagus. Ternyata cukup 1 kali kalian sudah konsentrasi semuanya ya. Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan kedaulatan NKRI. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar Anda semua diharapkan dapat memahami bentuk dan kedaulatan NKRI, kemudian bisa mengetahui tujuan dan pentingnya mempelajari bentuk dan kedaulatan NKRI itu sendiri, serta mengetahui masalah yang dihadapi Indonesia saat ini terkait bentuk dan kedaulatan NKRI. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan sekilas yaitu bentuk negara Indonesia. Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silahkan. Bentuk negara Indonesia Kesatuan Bu. Oke, beri apresiasi yang meriah. Oke, untuk sistem pemerintahan kita ada yang tahu? Tahu. Silahkan Amel. Bentuk B. Benar. Ternyata kalian sudah memahaminya ya. Bagus. Oke, untuk kedaulatan NKRI sendiri itu ada 3, yaitu kedaulatan dalam dan kedaulatan keluar. Kemudian yang terakhir adalah kedaulatan rakyat. Di mana kedaulatan ke dalam ini negara memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan urusan di dalam negeri. Sedangkan kedaulatan keluar itu negara memiliki hak untuk mengatur hubungan dengan negara lain. Yang ketiga, kedaulatan rakyat, di mana prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oke, sekian. Mungkin sekilas dari Ibu ya semuanya. Maka dari itu Ibu harap kita akan memecahkan kasus masalah gitu. Jadi diharapkan duduk berkelompok untuk diskusi. Jadi di sini Ibu meminta mengenai apa saja. Kalian harus mencari apa saja tujuan dari bentuk dan kedaulatan NKRI. Kemudian kalian mencari tentang tujuan dan pentingnya kedaulatan bentuk NKRI itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mencari masalah apa yang ada di Indonesia yang saat ini terkait bentuk dan kedaulatan NKRI itu sendiri. Ibu berikan waktu untuk berdiskusi. Silakan. Mulai sekarang.
Sejauh ini ada kendala? Tidak boleh, Bu. Bagus. Baik, bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, karena semua kelompok sudah selesai, jadi siapa kelompok yang akan tampil terlebih dahulu? Oke, Amelia dipersilahkan. Terima kasih dulu telah memberi saya kesempatan. Saya perwakilan dari kelompok 1 yaitu Amelia Deviami akan membacakan hasil diskusi kami. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara dengan kesatuan sistem pemerintahan republik. Dalam bentuk negara kesatuan, seluruh kekuasaan negara dikuasai oleh pemerintah pusat, meskipun pelaksanaan tugas dan kewenangan tertentu dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa kedaulatan atau otoritas tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Bagian kedaulatan NKRI dapat dijelaskan sebagai 3 bentuk. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, yaitu negara memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan urusan dalam negeri tanpa campur tangan dari pihak luar. Yang kedua yaitu kedaulatan keluar. Negara memiliki hak untuk mengatur hubungan dengan negara lain serta mempertahankan kemerdekaan dan integritas wilayahnya dari ancaman di luar. Yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat, yang mana prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks NKRI mengatakan bahwa pemerintahan berjalan berdasarkan kehendak rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme demokrasi seperti pemilu untuk memilih perwakilan rakyat yang memimpin negara. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Oke, kita Oke, terima kasih Ames atas presentasi hasil diskusinya. Oke, untuk selanjutnya, untuk kelompok selanjutnya dipersilakan. Siapa yang mau? Saya, Bu. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Bu. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengenai tujuan mengapa kita perlu memahami bentuk dan kedaulatan NKRI. Tujuan pertama yaitu untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Dengan kita memahami tujuan ini, maka akan membantu masyarakat untuk mengerti tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam menjaga integritas wilayah dan keberagaman Indonesia. Tujuan yang kedua yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Dengan menumbuhkan rasa nasionalisme ini akan meningkatkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bagian dari NKRI. Tujuan yang ketiga yaitu adanya pendidikan kewarganegaraan. Melalui pemahaman ini, warga negara dapat mengerti hak dan kewajiban serta peran mereka dalam sistem pemerintahan yang penting untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk memperkuat sistem demokrasi. Dengan memahami kedaulatan rakyat, warga negara dapat lebih berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum serta mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Deca. Oke, sejauh ini kalian bagus banget diskusinya. Oke, untuk yang terakhir, kelompok terakhir siapa? Oke, silakan Tika. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi hasil dari kelompok saya mengenai contoh-contoh masalah. Yang pertama ada separatisme dan gerakan otonomi. Contohnya di Papua, gerakan separatis di Papua masih menjadi tantangan serius bagi kedaulatan NKRI. Tuntutan kemerdekaan dan gerakan bersenjata di wilayah ini sering menyebabkan ketegangan dan konflik. Selanjutnya pada sengketa perbatasan dengan Malaysia, ada beberapa daerah perbatasan yang masih dipersengketakan, terutama di wilayah Kalimantan. Dan yang terakhir yaitu
kelompok teroris lokal dan internasional. Adanya ancaman dari kelompok radikal seperti Jamaah Ansarut Daulah atau JAD yang berafiliasi dengan ISIS masih ada yang mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sejauh ini presentasi dari Ananda semua itu sudah sangat bagus, di mana kita bisa mengetahui bahwasannya bentuk negara kita Republik Indonesia itu adalah kesatuan, yang mana sistem pemerintahannya adalah republik, di mana kedaulatan NKRI itu sendiri ada di negara. Yang pertama, Ame, apa tadi? Kedaulatan dalam Oke, benar. Selanjutnya yang kedua apa? Oke. Dan yang terakhir adalah kedaulatan rakyat. Terima kasih. Dan yang selanjutnya itu adalah kita itu perlu memahami tujuan dan betapa pentingnya kita mengetahui bentuk dan kedaulatan NKRI itu sendiri. Tujuannya itu adalah menjaga kesatuan dan persatuan, menumbuhkan rasa nasionalisme, mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, kemudian memperkuat sistem demokrasi. Dan pentingnya bentuk memahami bentuk dan kedaulatan NKRI itu sendiri adalah supaya terjadinya stabilitas nasional, kemudian penguatan integritas sosial, dan yang terakhir adalah kemandirian dan kedaulatan. Oke, mungkin ini materi kita. Apakah dari Ananda semua ada yang ingin bertanya? Kalau begitu, Ibu yang akan bertanya kepada Ananda. Siapa yang tahu tujuan kita memahami bentuk dan kedaulatan NKRI? Saya Bu. Oke, Dedeka silahkan. Yang pertama itu untuk menjaga kesatuan dan persatuan Bu. Betul. Selanjutnya? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme Bu. Ya, betul. Sudah, dua saja cukup. Kemudian siapa yang dapat menyebutkan berapa jenis kedaulatan NKRI? Dia ada berapa tadi? Benar. Coba sebutkan, Amin. Yang pertama itu ada kedaulatan dalam, Bu. Yang kedua kedaulatan luar. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Oke, benar. Berarti sampai di sini pemahaman Ananda semua sudah sampai kepada tujuan pembelajaran kita. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin sekali menumbuhkan rasa nasionalisme Ananda semua semakin tinggi. Ibu harap Ananda bisa berdiri. Nah, nanti kalau Ibu bilang NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati, hurra! Itu yang terakhir ya. Oke, mari kita mulai. Semangat, semangat. NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati, hurra! Oke, terima kasih Anda semua. Silakan duduk kembali. Oke, Ibu kira karena pembelajaran kita pada hari ini sudah mencapai dan sudah selesai, Ibu harap Ananda semua dapat mempelajarinya kembali di rumah nantinya. Oke, sekian dari Ibu. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu pulang dulu ya. Yang baru saja Bu.